Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rizukna al-ikhlasa fil qawli wal amali wal niyyah, udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Mari kita hadirkannya dalam hati kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Jadi kita akan lanjutkan kajian kita yang sempat tertunda ya, sekitar 2 mingguan. Masih di kitab Al-Idhah. Kita akan mengulas sedikit. Jadi kemarin sempat kita jelaskan tentang melihatnya orang laki-laki kepada orang perempuan. Dan itu dari kitab disebutkan ada 5 macam ya. Wa nadhurur rajuli ilal mar'ati ala adrubin minha. Di situ. Halaman 5. Wa nadhurur rajuli ilal mar'ati ala adrubin minha nadharuhu ilal mar'atil ajnabiyyati. Saya baca dulu ya ini ya. Nadharuhu ilal mar'atil ajnabiyyati ghairi halilatihi fa ghairu jaizin mutlaqo idza kana ila ghairi wajhiha wa kaffaiha aw kana ila al-wajhi wal kaffain ma syahwah fa in kana bila syahwatin wa khaufi fitnatin halan nadhru ilaihima wa hadza ma alaihi al-jumhur. Wa amma auratuha amama al-ajanib fa jami'u badaniha siwa wajhiha wa kaffaiha. Wa qad naqala al-ijma' ala dzalika al-qadhi Iyad al-Maliki wa Ibnu Hajar al-Haytami asy-Syafi'i. Wa qala Ibnu Hajar innahu la yalzam mim man'i wulatil umur. Saya ulang, innahu la yalzam mim man'i wulatil umur lin nisa' al-khuruju safiratin ay kashifatil wajhi lil maslahatil ammah wujubu taghtiyatil wajhi wal kaffaini alaihinna amamal ajanib. Qaidul qiraah innahu la yalzamu mimman'i wulatil umuri lin nisa'il khuruja, syarat ya fathah, safiratin ay kashifatil wajhi lil maslahatil ammah wujub taghtiyati al-wajhi wal kaffaini alaihinna amamal ajanib. Intaha. Yang kedua, wa nadharuhu ila zawjatihi fayajuzu lahu ayyal masa wa yanzura ila ayyi mawdi'in minha. Yang ketiga, wa nadharuhu ila zawati maharimihi fayajuzu ila ma'ada ma baina surrati war rukbati wal mahramu man haruma nikahuha ala ta'bid bisababi nasab aw radha aw musaharah kal binti wal ukhti minar radha wa ummi zawjah. Yang keempat, wa nadharuhu ila al mar'ati idza arada az-ziwaja biha fayajuzu lahu an yanzura ila wajhiha wa kaffaiha zahirihima wa batinihima idh yustadallu bil wajhi 'ala al jamal wa bil kaffaini 'ala khusubatil badan. Yang kelima yang terakhir, wa nadharuhu ila al mar'ati 'inda mudawatiha fayajuzu ila al mawadhi' allati yahtaju ilaiha wa in kana yaktafi bi mujarradil biduni nadharin iktasara 'ala dhalik wa hadha idza lam yakun tabibatun unsa wa illa fala tadhhabil mar'atu ila tabibiz zakar illa lidh-dharurah. Jadi kita akan membahas tentang macam-macam pandangan atau penglihatan orang laki-laki kepada orang perempuan. Kita akan bahas itu. Yang pertama adalah, jadi di sini wa nadharur rajuli ilal mar'ati ala adrubin. Melihatnya orang laki-laki kepada orang perempuan ini ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Minha diantaranya adalah yang pertama, nadharuhu ilal mar'atil ajnabiyyah. Melihatnya orang laki-laki kepada perempuan ajnabiyah.
ghairi halilatihi, selain perempuan yang halal baginya. Jadi begini, kalau dibagi itu perempuan ada dua macam ya. Ada perempuan yang ajnabiyah, ada yang minal maharim, mahram. Jadi yang ada yang ajnabiyah, ada yang minal maharim, mahram. Ajnabiyah ini ada kalanya min halilatihi au ghairu halilatihi. Seperti itu. Jadi yang min halilatihi berarti istri. Istri ini sebelum diakad, sebelum ada kata qabil tu nikahaha wa tazwijaha, maka sebenarnya dia adalah haram untuk ya, dia adalah ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram ya. Jadi tidak boleh dilihat, tidak boleh disentuh, tidak boleh diajak ngomong dengan syahwat dan seterusnya. Tetapi ketika sudah diakad, seorang laki-laki datang kepada walinya melamarnya, kemudian selesai akad, maka menjadi halal. Maka yang dinamakan dengan halilah, artinya halal. Itu istri. Ada juga bentuk yang lain, bentuk halilah yang lain. Siapa itu? Budak perempuan yang halal baginya. Jadi budak perempuan ini kalau dibagi lagi juga ada dua. Ada yang halal bagi sayyidnya, ada yang tidak. Jadi makanya pembagian yang pertama tadi adalah perempuan ajnabiyah tapi halilah. Itu adalah istri atau budak perempuan yang halal baginya. Karena memang ada perempuan yang budak yang tidak halal baginya. Misalnya budak yang sudah menikah. Seorang laki-laki punya budak perempuan tapi dinikahkan dengan laki-laki lain. Nah ini berarti tidak halal baginya, tidak boleh joinan dengan suami dari budaknya. Nah, seperti itu. Nah, yang ghairu halilati, nah ini yang kita bahas di sini. Jadi perempuan yang ajnabiyah, bukan siapa-siapanya, bukan mahramnya, dan tidak halal baginya siapa yang bukan istrinya dan juga bukan budak perempuan yang halal baginya. Nah, itulah yang kita bahas di sini. Jadi fa ghairu jaizin mutlaqan, maka hukumnya adalah tidak boleh secara mutlak jika, nah ini masih ada tulisannya, idza kana ila ghairi wajhiha wa kaffaiha, jika melihat kepada bagian selain dari muka dan telapak tangan. Jadi kalau ada perempuan ajnabiyah yang tidak halal baginya, maka ini tidak boleh melihat kepada perempuan tersebut secara mutlak kecuali kepada muka dan kedua telapak tangan. Itu boleh. Ya, itu boleh. Baghairu jaizin mutlaqan idza kana ila ghairi wajhi wa kaffayhi. Jadi kalau selain keduanya maka mutlak tidak boleh. Kalau kepada muka dan telapak tangan bagaimana? Au idza kana ilal wajhi wal kaffaini ma syahwa. Jadi tidak boleh juga kepada muka ya atau telapak tangan jika disertai dengan syahwat. Jadi bagaimana, boleh nggak lihat mukanya perempuan? Ini berhijab loh, tertutup loh dan seterusnya. Bagaimana, boleh enggak? Jawabannya adalah kalau memang tanpa syahwat hukumnya boleh. Tapi kalau disertai dengan syahwat maka tidak boleh. Nah ini. Makanya dijelaskan di sini fa in kana bila syahwatin wa khaufi fitnatin halan nazaru ilaihima. Jadi kalau tanpa syahwat, tanpa takut terjatuh kepada fitnah, maka di sini halal melihat kepada keduanya. Jadi boleh, misalnya kan kita kan hidup kan campur baur di Indonesia ini pada umumnya, di tempat-tempat umum, di tempat kerja, di sekolah dan seterusnya. Tapi kalau memang bisa dipisahkan ya sekolah ya alangkah baiknya itu. Cuman kalau seandainya bercampur baur, naik kendaraan ke tempat orang jual beli dan seterusnya, ini kan laki-laki perempuan. Kalau melihat kepada muka dan telapak tangan tanpa syahwat, maka ini hukumnya adalah tidak haram. Nah, di sini beliau mengatakan wahada ma alaihi al-jumhur. Wahada ma alaihi al-jumhur. Jadi ini adalah yang diikuti oleh mayoritas ulama. Jumhur di sini adalah mayoritas ulama. Ya. Jadi boleh. Menurut mayoritas ulama boleh. Berarti Ustadz ada yang tidak memperbolehkan. Ya, ada yang tidak memperbolehkan. Tapi itu tidak kita ikuti. Yang kita ikuti adalah bahwasanya boleh melihat muka. Jadi begini, pendapat walaupun itu adalah ulama yang mengatakan tidak boleh melihat ke muka perempuan dan telapak tangannya walaupun tanpa takut syahwat dan walaupun tanpa syahwat dan tanpa takut fitnah, ini pendapat yang tidak diamalkan. Nanti akan kita bahas di sini. Jadi itu pendapat yang benar yang diikuti oleh jumhur. Wa amma auratuha, adapun auratnya orang perempuan
yang ajnabiyah tadi yang tidak halal baginya, amamal ajanib, di hadapan laki-laki yang ajnabi, fajami'u badaniha siwa wajhiha wa kafiha. Jadi kalau perempuan itu di hadapan laki-laki lain, bukan istrinya, bukan suaminya, bukan mahramnya, maka itu adalah semua anggota tubuhnya, semua bagian badannya kecuali muka ini dan telapak tangan. Ini bukan aurat, ya. Boleh dilihat, yang penting nggak syahwat. Itu. Dan ini adalah yang ijma. Waqad naqala al-ijma, jadi sudah dikutip ijma ya ala dzalika terkait masalah yang sudah kita jelaskan tadi. Siapa yang mengutipnya? Seorang ulama. Ada dua ulama di sini. Yang pertama adalah Al-Qadhi Iyad Al-Maliki. Al-Qadhi Iyad dari mazhab Maliki. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Waqal, beliau mengatakan, Ibnu Hajar, innahu la yalzam mimman iwlatil umuri lin nisa al-khuruj safirat ay kashifatil wajhi lil maslahatil ammah wujub taqtiyatil wajhi wal kaffaini alaihinna amamal ajanib. Jadi begini, sebelum saya jelaskan maksud dari ungkapan ini begini. Zaman dulu, para pemimpin Islam, wulatul umur, jadi pemimpin Islam, penguasa pada masa itu, mereka menilai bahwasanya untuk kemaslahatan maka perempuan itu dilarang, ya, dilarang keluar rumah. Untuk kemaslahatan umum mereka ini dilarang keluar rumah dalam kondisi mukanya ini terbuka. Mukanya terbuka. Mereka melarang hal itu. Ya. Tapi tujuannya adalah untuk maslahat umum. Nah, di sini Ibnu Hajar mengatakan la yalzam, tidak keharusan, bukan suatu keharusan mimman aiwalatil umuri lin nisa. Jadi ketika penguasa pada saat itu melarang orang perempuan al-khuruj, melarang keluar, safirat, dalam kondisi mukanya terbuka, aika syifatil wajhilil maslahatil ammah, ya untuk kemaslahatan umum, tidak mengharuskan hal itu wujub taqtiyatil wajhi wal kaffaini alaihinna amamal ajanib. Itu bukan berarti maksudnya adalah hukumnya wajib menutup muka dan kedua telapak tangan bagi mereka, atas mereka di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Bukan berarti wajib, bukan. Jadi larangan itu ya tidak mengharuskan, tidak menjadikan hukum menutup muka dan kedua telapak tangan pada saat mereka keluar ini menjadi wajib. Jadi itu maksudnya. La yalzam mim man'i wulatil umuri lin nisa al khuruj safiratin ay kashifatil wajhil maslahatil ammah. Di sini failnya wujub taghtiyatil wajhi wal kaffain alaihinna amamal ajanib. Jadi itu ya, tidak mengharuskan ketika penguasa Islam pada saat itu melarang perempuan-perempuan keluar rumah dalam kondisi terbuka mukanya. Mereka melarang itu bukan berarti maksudnya ini menjadikan hukumnya wajib penutup muka dan kedua telapak tangan. Jadi itu tentang masalah melihatnya orang laki-laki pada perempuan ajnabi yang bukan mahramnya. Yang kedua sekarang, wa nadharuhu ila zaujatihi. Orang laki-laki melihat kepada istrinya. Fayajuzu lahu, maka boleh ayal masa, boleh megang, wa ayal dzura, boleh melihat, ila ayyi maudhi'in minha, ke bagian manapun. Jadi mau depan belakang semuanya hukumnya boleh karena sudah halal baginya. Seperti itu. Jadi boleh ya suami melihat kepada seluruh bagian istri, bagian manapun dan memegang bagian manapun. Tidak diharamkan. Yang ketiga, wa nadharuhu ila zawati maharimihi. Melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan-perempuan yang merupakan mahramnya. Yang merupakan mahramnya. Fayajuz, maka hukumnya boleh. Ila ma'ada ma baina surrati wa rukbah. Kepada bagian selain bagian antara, perhatikan ini ungkapan saya harus detail ya. Fayajuz, maka boleh ila ma'ada ma baina surrati wa rukbah. Maka boleh melihat kepada bagian selain bagian antara as-surrati wa rukbah, antara pusar dan lutut. Jadi
boleh kepada bagian selain bagian antara pusar dan lutut. Berarti yang tidak boleh mana? Bagian antara pusar dan lutut. Kalau pusar dan lututnya boleh, boleh. Makanya ungkapannya seperti itu. Ila ma'ada ma baina surrati wa rukbah. Kepada bagian selain bagian antara pusar dan lutut. Berarti pusar dan lutut boleh. Seperti itu ya. Wal muhrim man haruma nikahuha wal mahram, saya ralat ya. Wal mahram man haruma nikahuha ala ta'bid bisa babi nasab au radha au musaharah. Mahram itu, kasih harokat ya, jangan sampai salah, jangan sampai kebaca muhrim. Mahram itu adalah man haruma nikahuha ala ta'bid, orang yang haram dinikah untuk selama-lamanya bisa babi nasab karena ada hubungan nasab. Bapak dengan anak perempuan, ya. Anak laki-laki dengan ibunya, dengan neneknya, ya, dengan ibu neneknya, dengan saudari ibunya, dengan saudari bapaknya, dengan apa lagi, dengan anak perempuannya dan seterusnya. Ini namanya nasab. Aurodok atau karena hubungan rodok. Ibunya dulu itu pernah menyusui bayi perempuan yang umurnya kurang dari 2 tahun. Sekarang anaknya yang disusui dulu itu 5 kali susuan itu atau lebih. Ini sudah remaja, sudah menjadi seorang gadis. Bagaimana ini? Anak laki-lakinya boleh nggak nikah? Nggak boleh. Karena perempuan itu adalah saudara rodok, termasuk mahram. Au musaharah. Nah ini penting ini ya. Ini sedang viral ini. Kasus penantu dengan mertua ini. Bagaimana ini Ustaz? Ini sedang viral ini. Jadi kalau memang sudah nggak tahu kok saya ada tajuk berita itu mengatakan bahwasanya laki-laki ini mau bertanggung jawab dan akan menikahi mertuanya kayak gitu. Bagaimana Ustaz? Nggak boleh. Jadi kalau sudah menikah, laki-laki kalau sudah menikah dengan seorang perempuan dengan hanya sekedar akad, maka di sini tidak boleh menikah dengan ibunya walaupun sudah cerai. Ini namanya mahram. Ini namanya mahram. Jadi ini nggak tahu namanya siapa ya, Rozi atau siapa itu. Kalau dia menikah dengan ibunya si Norma ini, Norma Risma ini, maka nggak boleh karena mahram itu. Seperti itu. Ini namanya musaharah. Atau ya laki-laki dengan menantu perempuannya ini juga mahram, nggak boleh juga. Kal binti seperti anak perempuan, wal ukhti minar rodho dan juga saudara perempuan dari rodho, wa ummi zaujah dan juga ibu istri. Sudah kita kasih contoh tadi. Hukumnya bagaimana? Maka boleh kepada bagian selain bagian antara pusar dan lutut. Jadi kalau kelihatan puting susunya bagaimana Ustadz? Tidak haram. Ini dengan catatan tidak syahwat ya. Syahwat lain lagi ceritanya. Kalau melihat ke paha bagaimana Ustaz? Tidak boleh, haram. Walaupun paha saudarinya tidak boleh. Yang keempat, wa nadharuhu ila al-mar'ati idza arada az-ziwaja biha, idza arada az-ziwaja biha. Jadi laki-laki lihat kepada calon istrinya karena mau dinikah ini perempuan ini. Boleh enggak? Boleh, tapi bagian mana dulu yang dilihat ini? Secara umum ya kebolehan boleh, tapi hanya bagian-bagian tertentu. Fa yajuzu lahu an yanzura ila wajhiha wa kaffaiha. Maka boleh hanya melihat kemana? Ke muka dan ini telapak. Kenapa kok boleh kepada muka dan lihat mukanya calon istri dan telapak tangannya luar atau dalamnya ini? Kenapa kok boleh? Id yustadallu bil wajhi 'alal jamal. Jadi tahu ini istrinya cantik apa enggak. Nah, jadi tahu. Yustadallu bil wajhi 'alal jamal, biasanya orang itu ini al wajh majami al jamal. Jadi majma'ul jamal. Ini orang keindahan itu dilihat dari mukanya itu loh. Ini kadang kan makanya orang kaget kan dari belakang gitu bodinya bagus, rambutnya bagus, terurai, dari depan hancur. Nah, ini kan kasihan juga ini. Nah ini, jadi makanya diperbolehkan lihat ke muka ini karena dari situ tahu ini eh, ketampanan dan kecantikan seseorang diketahui di situ. Wabil kafain dari ini telapak ini diketahui apa yustadallu ala khusubatil badan, ditahu ini orangnya subur, seger apa enggak, berpenyakitan apa enggak. Gitu. Yang terakhir sekarang wa nadharuhu ilal mar'ati 'inda mudawatiha, melihatnya orang laki-laki kepada perempuan karena untuk pengobatan.
untuk pengobatan. Dokter misalnya. Fayajuzu maka boleh ilal mawadhi'il lati yahtaju ilaiha maka boleh kepada bagian-bagian yang diperlukan saja. Jadi jangan buka semuanya blus begitu, jangan buka total. Jangan. Bagian mana saja yang diperlukan. Nah ini diupayakan bagi para suami ketika istrinya periksa itu jangan langsung ke laki-laki, dokter perempuan dulu. Kalau memang tidak ada, baru laki-laki. Itu pun juga harus hati-hati, jangan dibiarkan sendirian. Kecuali kalau ada perawatnya, kadang kan begitu. Kan kadang ada orang yang ya walaupun profesinya dokter misalnya kan ada yang subhanallah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga melakukan tindakan yang menyalahi kode etik seorang dokter sebenarnya. Seperti itu. Makanya dikasih penjelasan di sini wa in kana yaktafi bimujarratil jis biduni nadharin iktasara ala dzalik. Jadi kalau cukup dengan nyentuh di emak-emak misalnya dia di raba-raba, dipegang-pegang bagian yang diperlukan, maka ya sudah cukup seperti itu, nggak usah membuka. Wa hadza idza lam yakun tabibat unsa. Ini semuanya hukumnya adalah ketika tidak ada dokter perempuan. Wa illa jika tidak demikian, artinya ada dokter perempuan. Jadi kalau ada dokter perempuan, fala tadhhabil mar'atu ila tabibi dzakar. Maka tidak seharusnya di sini seorang perempuan ini pergi ke dokter laki-laki. Illa lidharurah. Kecuali karena ada unsur darurat. Ya. Kecuali ada unsur darurat. Maka di sini diperbolehkan datang kepada dokter laki-laki. Jadi itu kajian kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sudah akan memasuki tentang akad nikah. Akad nikah. Dan bagi yang belum punya kitabnya ya silahkan. Al-Idah fi Ma'rifati Muhimmatin Nikah. Jadi kita biar tahu ya versi Arabnya. Ya, kita juga belajar versi Arabnya. Jadi bukan hanya berpatokan dengan terjemahan semata. Allah Subhanahu wa taala alam wa ahkam. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Alhamdulillah ini banyak yang ngaji ini 38 peserta. Mudah-mudahan istiqomah ya minggu depan hadir dan ngajak teman. Monggo silahkan. Silahkan bisa ketik, bisa langsung ngomong kalau memang diizinkan sama admin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan saya Muda dari Sumatera Barat, Padang Panjang. Ya. Di sini saya ingin bertanya Ustadz mengenai pernikahan seperti ini. Ana misalkan ingin menikah dengan seorang perempuan begitu kan. Kemudian perempuan itu laki-lakinya dia punya saudara laki-laki gitu kan, dan Ana pun punya saudara perempuan. Apabila Ana menikah dengan saudara perempuan tersebut, apakah sah saudara laki-laki teman Ana itu menikah dengan saudara perempuan Ana? Ustaz. Jadi ini ada berapa pernikahan ini? Hah? Ada berapa pernikahan ini? Oh ya, Ana menikah dengan seorang perempuan. Kemudian perempuan itu punya saudara laki-laki, dan saudara laki-laki itu ingin menikah dengan adik Ana yang perempuan. Apakah itu diperbolehkan boleh. atau bagaimana itu? Boleh. Diperbolehkan, Boleh. Ustaz? Jadi besannya tunggal berarti kan? Ya, Ana dengan Iya, perempuan. jadi ini besannya sama gitu. Boleh. Jadi itu tidak ada hukum atau tidak ada pelanggaran begitu ya, Ustaz, dalam hal itu? Tidak ada. Itu dilegalkan oleh syariat dan boleh. Jadi kalau seandainya saya punya 2 anak, laki-laki perempuan. Teman saya punya 2 anak juga laki-laki perempuan. Kita nikahkan anak kita. Jadi besan saya cuma 1 akhirnya. Karena kedua anak kita menikah dengan saling menikah gitu. Boleh. Jelas ya? Ya, syukran Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Silakan yang lain. Ini mau habis malah nambah ini pesertanya. 43.
Ini ada yang ngechat, kita buka, tidak apa-apa. Mungkin yang bentar ini. Oh, iya. Assalamualaikum Ustadz. Maaf, saya ingin bertanya tentang topik pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kriteria wanita yang baik untuk dijadikan istri. Salah satu poinnya adalah tidak bermuka masam terhadap suami. Bagaimana patokan untuk mengetahui wanita tersebut tidak seperti itu, sementara dia berstatus belum bersuami? Masya Allah. Ya, jadi kan begini, ya kan orang itu kan diketahui, misalnya perilakunya kayak gimana kan bisa ditanyakan. Ini anaknya bagaimana? Ceria apa bagaimana apa suka cemberut itu bagaimana kan bisa ditanyakan seperti itu. Jadi kita sebelum ya saya kasih pendekatan kita misalnya kalau beli sesuatu itu kan kita tanya-tanya dulu kan speknya seperti apa, sesuai nggak dengan kebutuhan kita. Ini ori apa KW dan seterusnya. Ya sama. Ketika kita memilih pasangan hidup, laki-laki milih perempuan atau perempuan milih laki-laki, juga sama seperti itu. Jadi kalau misalnya perempuan milih laki-laki, dia memastikan ini pernah ngaji, akhlaknya bagus, dan seterusnya. Tanya kepada orang-orang yang mengetahui. Bisa diminta rekomendasinya, juga sama seperti itu. Ini bagaimana ini perempuan ini? Apakah dia ini wajahnya sumringah, atau suka bermuka masam, dan seterusnya. Seperti itu. Itu. Next question, kurang lebih seperti itu, Mbak apa Mas atau Mas Lutfan. Kita berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Ibu saya kan sudah meninggal setahun yang lalu dan sekarang ayah saya sudah menikah lagi. Dan apakah boleh suami saya bersalaman dengan tangan ibu tiri, ibu sambung saya Ustadz? Ya, sebentar, ini saya pikir dulu ya. Ibu saya sudah meninggal setahun yang lalu dan sekarang ayah saya menikah lagi. Dan apakah boleh suami saya bersalaman dengan ibu tiri? Apakah mahram atau tidak, Ustadz? Ini mohon saya PR dulu ya, pengen saya murojaah. Pertanyaan bagus sekali. Nanti tolong Mas Sultan diingatkan di chat saya. Ini saya ingin memastikan aja. Seperti itu. Next question. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Bagaimana solusi kita menikahi seseorang tapi tidak direstui Ustadz? Pertanyaan dari penguji. Ujian konversi yang tadi. Ya kalau nggak direstui, ya minta restu biar direstui. Cuma lagi. Diyakinkan orang tuanya. Ini sudah pernah dipertanyakan pertanyaan seperti ini di kajian sebelumnya. Jadi yang pertama begini loh, kan apa calon itu kan banyak. Ya pertama kita jangan sampai karena ingin apa memilih pasangan hidup kemudian tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua orang tua kita. Dan saya yakin pada umumnya orang tua itu kan menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Oleh karenanya diupayakan ketika Anda menikah itu ya minta restu kepada kedua orang tuanya. Dan kalau seandainya tidak direstui, ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nggak tahu di apa yang sebelumnya atau sebelumnya lagi, tapi pernah saya bahas bahwasanya kalau memang tidak direstui dan sekiranya orang tua itu merasa tersakiti dengan rasa sakit yang tidak ringan, maka itu ya sudah tidak diperkenankan menikah dengan perempuan tersebut. Orang tua punya hak sampai seperti itu. Jadi ya cari restu orang tua, diyakinkan perempuan ini baik, perempuan ini bagus, atau laki-laki ini baik, laki-laki ini bagus. Biasanya orang tua itu lebih banyak pengalaman hidup daripada anak itu sendiri. Sehingga mereka tidak ingin hal-hal yang mereka sudah paham atau mereka bahkan mungkin pernah mengalami terjadi kepada anak tersebut. Karena rasa cinta mereka kepada anak-anaknya. Tapi kalau kita mau menggabungkan, maksudnya keinginan kita terwujud dan juga harus ke orang tua ya silahkan diupayakan begitu. Kurang lebih seperti itu. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ada lagi silahkan. Kalau ada kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong nanti admin diingatkan pertanyaan tadi ya. Ibu sambung. Ibu mertua sambung. Apakah termasuk mahram atau bukan? Saya terlintas jawaban sebenarnya. Tapi begini, kita di Syahamah itu tidak memberikan jawaban kecuali yang benar-benar yakin. Karena ini ya kan permasalahan agama terkait akhirat. Nanti saya ditanya, kenapa kamu berfatwa tanpa ilmu? Jadi saya ya tidak akan segan, tidak akan malu
untuk mengatakan saya tidak tahu atau saya murjaah atau saya pastikan lagi atau saya tanya kepada yang lebih paham seperti itu, karena ini ada tanggung jawabnya. Oleh karenanya mohon pengertian dan kesabarannya, insya Allah nanti pertemuan berikutnya akan saya sampaikan. Dan ini juga motivasi kita biar ngajinya bukan hanya euforianya di awal, tapi setelahnya kemudian pesertanya semakin menyusut. Jangan sampai seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan tahlil, shalawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.